Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Miss Uli Zahara Harahap. Sobat belajar, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 12 SMA, yaitu teks cerita sejarah. Definisi dari teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menceritakan dan menggambarkan sebuah fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu dan memiliki nilai sejarah. Nah, ciri-ciri dari teks cerita sejarah adalah satu, bersifat kronologis, artinya disampaikan sesuai urutan waktu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Ketiga, berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Nah, dari ciri-ciri tersebut, kita dapat mengetahui jenis dari teks cerita sejarah. Ada dua jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, fiksi, dan yang kedua adalah non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi adalah sebuah teks yang berlandaskan kepada sejarah, kemudian dikembangkan oleh penulis. Contohnya, novel, cerpen, roman, dan legenda. Sedangkan teks cerita sejarah non-fiksi adalah sebuah cerita yang benar-benar terjadi dan tidak ada penambahan. Artinya sesuai dengan keadaan yang dialami tokoh. Contohnya, biografi, autobiografi, dan cerita perjalanan. Nah, dari jenis tersebut, kita mempelajari struktur. Nah, ada 6 unsur yang melingkupi struktur teks cerita sejarah. Unsur yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi berupa pengenalan cerita, sobat belajar. Nah, di sini penulis mulai menata adegan, lalu menyampaikan tokoh-tokoh yang terlibat, kemudian menyampaikan hubungan antar tokoh tersebut, dan menunjukkan latar cerita, baik itu latar waktu, latar tempat, ataupun latar suasana. Unsur yang kedua adalah rangkaian kejadian. Di sini disampaikan secara kronologis peristiwa yang dialami tokoh-tokoh. Nah, mulai adanya pertentangan yang dialami tokoh. Nah, dalam hal ini juga memunculkan rasa gembira, susah, senang, ya, ataupun mungkin marah, ya. Unsur yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Dalam hal ini mulai terjadi, sobat belajar, peningkatan perhatian dari peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh yang terlibat. Nah, peningkatan perhatian ini juga akhirnya menimbulkan kesukaran bagi tokoh utama, ya, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, dalam hal ini juga kemudian menimbulkan sebuah konflik. Nah, masuklah kita ke unsur yang keempat, ya, atau komplikasi. Nah, konflik di sini terbagi dua, sobat belajar, konflik batin dan konflik fisik. Nah, di dalam puncak konflik ini, tokoh-tokoh yang terlibat kemudian mengalami perubahan nasib, ya, dengan adanya permasalahan yang dialami. Nah, setelah itu unsur yang kelima adalah resolusi ataupun penyelesaian. Yang namanya sebuah masalah pasti harus ada solusinya, ya, sobat belajar. Nah, solusi yang dipaparkan oleh penulis di sini dapat berupa akibat, kesimpulan, ataupun juga penilaian dari sikap dan sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, dalam resolusi juga disampaikan perubahan akhir dari nasib si tokoh.
khususnya tokoh utama. Nah, kemudian unsur yang keenam, yang terakhir adalah koda. Koda merupakan komentar dari penulis, baik itu secara langsung ataupun digambarkan melalui pelukisan sifat tokoh dari keseluruhan isi cerita. Sobat belajar, koda di sini bersifat tidak mutlak ya, artinya terkadang sebuah teks cerita sejarah juga ada yang tidak memiliki koda. Nah, yang terakhir adalah kita belajar tentang nilai. Nilai-nilai yang dapat dipetik oleh pembaca dari teks cerita sejarah itu dapat berupa nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetis. Ya, nilai agama itu berarti hubungannya dengan tokoh dan sang pencipta. Artinya nilai yang terkandung adalah hubungan langsung dengan sang pencipta. Misalnya, bila beragama Muslim yaitu sholat, ya, seperti itu. Berdoa, ya. Nilai yang kedua adalah nilai moral, berarti berhubungan dengan tingkah laku baik ataupun buruk dari sosok si tokoh. Ya. Nilai budaya artinya adalah nilai yang menjadi kebiasaan dari lingkungan sekitar tokoh. Dapat juga diartikan nilai budaya adalah nilai yang merupakan hasil cipta karya dari masyarakat ataupun seseorang. Nah, nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, ya, dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Nah, yang kelima adalah nilai estetis, artinya nilai keindahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Misalnya contoh kata-kata yang digunakan mengandung sebuah keindahan ataupun perumpamaan. Nah, demikian materi teks cerita sejarah yang dapat saya paparkan untuk sobat belajar. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah wawasan dari sobat belajar sekalian. Kedepan kita akan belajar kembali tentang bahasa Indonesia kelas 12 ya sobat belajar. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan inspirasi. Semangat belajar, salam literasi.